Iya, perkenalkan nama saya Gatot Beratus, NIM 191041685. Mata kuliah manajemen operasi 2 dengan dosen Pak Adi Mursalin SMM. Berikutlah presentasi saya tentang metode transportasi. Metode transportasi dalam pengertian merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Kedua, alokasi produk harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya lokasi dari suatu sumber ke tempat tujuan yang berbeda dan dari beberapa sumber ke suatu tempat tujuan yang berbeda. Metode stepping stone, langkah-langkah pemecahan masalah. 1. Penyusunan tabel alokasi. 2. Prosedur alokasi. 3. Mengubah alokasi secara trial and error. Contoh, suatu perusahaan memiliki 3 pabrik yang berada di W, A, dan P, sedangkan produk tersebut akan didistribusikan atau dialokasikan ketika gudang penjualan di A, B, C, dan D. Jadi A, B, dan C. Kapasitas pabrik, kebutuhan gudang dan biaya pengangkutan dari tiap pabrik ke tiap gudang adalah sebagai berikut. Seperti dari tabel 1, kapasitas pabrik W, H, P 90 ton, pabrik W dengan kapasitas produk tiap bulan 90 ton, pabrik H 60 ton, pabrik P 50 ton, dan jumlah 200 ton untuk kapasitas produksi tiap bulan. Kemudian untuk kebutuhan tiap hari, gudang A 50 ton, gudang B 110 ton, gudang C 40 ton, juga 200 ton. Kemudian biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik ke gudang. Tabel 3, pabrik W itu ke gudang A 20 ton, kemudian ke pabrik W ke gudang B 5 ton, ke gudang C 8 ton, pabrik H ke gudang A 15 ton, ke gudang B 20 ton, ke gudang C 10 ton, pabrik P ke gudang A berapa 25 ton, ke gudang B 10 ton, gudang C 19 ton. 1. Menyusun tabel alokasi. Saya dapat melihat di sini. Tabel alokasi yaitu X, Y, J sama dengan banyaknya alokasi dari sumber I ke tujuan J. Misal dari W ke A, sumber 1 ke tujuan pertama. X ini yang akan dicari. Menyusun tabel alokasi ini maksudnya yang ini. Tabel 3 nih, biaya pengangkut setiap ton dari pabrik ke gudang. Masukkan ke sini. Iya. Ini 20, 15, 25. Masuk sini. Kemudian kapasitas pabrik. Ini dia 90, 60, 50 ton. Kebutuhan gudang sini. Di bawah nih. Ini kapasitas pabrik. Kebutuhan gudang ini semua. Oke. 2. Prosedur alokasi pedoman yang digunakan adalah pedoman sudut barat laut northwest corner rule. Mulai dari sudut X plus dialokasi sejumlah maksimum produk dengan melihat kapasitas pabrik dan kebutuhan gudang. Selain itu, bila X, Y merupakan kotak terakhir yang dipilih dan dilanjutkan dengan mengalokasikan pada X, Y tambah 1 bila I mempunyai kapasitas yang tersisa. Bila tidak, alokasikan ke X, Y tambah J dan seterusnya hingga semuanya kebutuhan terpenuhi. Segi 4 yang terisi alokasi biasanya disebut segi 4 batu, sedangkan yang kosong disebut segi 4 air. Jumlah rute yang dilalui, jumlah kolom tambah jumlah baris kurang 1. Contoh di atas, jumlah rute yang dilalui 3 tambah 3 dikurang 1 sama dengan 5. Jika jumlah rute kurang dari jumlah rute yang dilalui, maka solusinya dinamakan dengan degenerate. Tabel alokasi pertama yang metode stepping stone. Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama, dari pabrik W ke gudang A ke gudang B, lanjut lagi sampai 50 tambah 20 40 tambah 5
60 tambah 20, 10 tambah 10, 40 tambah 19, 300, 3265. Tiga, mengubah lokasi secara trial error. Langkah-langkahnya, pilih kotak atau jalur yang tidak digunakan. Untuk dievaluasi dengan demikian, dimulai jalur ini telusuri jalur dengan jalur tertutup melalui jalur yang sebenarnya atau terpakai. Jika di jalur yang tidak terpakai, berilah tanda plus, kemudian jalur selanjutnya tanda minus, dan seterusnya disesuaikan dengan jalur yang dikalkulasikan. 4. Hitung improvement index dengan menambahkan unit cost sesuai jalur dengan tanda plus atau minus. 5. Ulangi tahap 1-4 untuk tiap jalur kosong yang ada. Jika dihasilkan nilai sama atau lebih dari 0, maka sesuai optimalnya dapat diketahui. Namun jika ada yang kurang dari 0, maka kemungkinan untuk meningkatkan hasil sebelumnya dan mengurangi total biaya transportasi. Seperti ini contoh. Jalur 1 WC WB tambah WC kurang WB tambah PP kurang PC 8 tambah 5 10 19 sama dengan minus 6. Jalur 2 masih minus juga nih. Jalur 3 baru dapat 0 PA kurang PB itu. Nilai improvement index jalur 1 itu, dengan adanya nilai improvement index kurang dari 0 atau negatif, maka cost saving dapat dilakukan dari HA. Jika terdapat lebih dari satu indeks yang bernilai negatif, maka ada yang bernilai indeks negatif terbesar. Nomor 3, mengubah secara trial error. Tabel perbaikan pertama dengan trial error. Biaya pengangkutan untuk lokasi pertama dapat di stopkan. Untuk perbaikan kedua itu ya, jika jalur 1 yang dipilih hasil belum optimal bukti seperti ini. Biaya pengangkutan untuk alokasi perbaikan kedua 90 tahun. Perbaikan ketiga skim perbaikan yaitu di tabel biaya pengangkutan lokasi tahap kedua. Apakah ini sudah cek kembali menghitung nilai indeksnya. Tabel perbaikan. Tabel biaya transportasi 60 kali 5 tambah 30 tambah 10 sama dengan 300 tambah 240 tambah 750 tambah 100 hasilnya 1890 dengan hasil sudah optimal. Berikut adalah data mengenai biaya transportasi dari pabrik ke gudang barang jadi beserta kapasitasnya masing-masing. Oke, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.